Saya pernah dikirimi ayat-ayat yang mendorong peperangan di Injil. Misalnya dalam Matius ayat 34 ada pernyataan Tuhan Yesus, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Lalu dalam Lukas ayat 51 Tuhan Yesus bersabda, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan." Atau juga dalam Lukas ayat 27 yang berbunyi, "Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Kalau ayat-ayat itu dibaca apa adanya, sangat mudah orang menuduh Kristen sebagai agama yang penuh kebencian. Bayangkan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan dia tidak datang untuk membawa kedamaian, melainkan perang dan pertentangan. Bayangkan, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa semua orang yang tidak mau menerima dia sebagai raja, maka orang-orang itu haruslah dibunuh di depan matanya. Al-Quran. Buat saya, permintaan Saifuddin itu sendiri menunjukkan betapa tak berpendidikannya orang itu. Kalau saja dia pintar, tentu dia tahu bahwa Menteri Agama tidak memiliki otoritas seperti itu. Tapi soal argumennya mengapa harus ada 300 ayat dihapus itu menarik. Menurutnya, ayat-ayat itu mengajarkan umat Islam untuk melakukan kekerasan. Seolah-olah Tuhan orang Islam memang suka dengan kekerasan. Tuhan orang Islam memerintahkan umat Islam untuk menyerang non-Islam. Argumen itu saya kritik. Saya bilang yang jadi sumber kekerasan bukanlah ayat-ayat Al-Quran itu. Yang jadi masalah adalah penafsiran terhadap ayat. Video saya mendapat banyak tanggapan. Tapi dari sekian banyak komentar, ada salah satu yang menurut saya menarik untuk dibahas. Teman ini menganggap saya tidak jujur. Kata dia, kenapa saya harus mencari-cari pembenaran? Karena sebenarnya ayat-ayat Al-Quran itu secara terang benderang memang menyatakan bahwa Muslim harus memerangi kafir. Bahkan ada perintah membunuh. Lebih jauh dia mengatakan dia semula beragama Kristen. Dan dia juga menemukan ayat-ayat serupa di dalam Injil. Dan dengan melandaskan diri pada ayat-ayat tersebut, ada banyak umat Kristen yang siap berperang dan membunuh. Karena itulah akhirnya dia keluar dari Kristen. Dia memilih tidak beragama. Dia menganggap semua agama adalah sumber bencana. Saya bersimpati dengan cara pandang kawan ini yang mungkin sekarang juga menyaksikan video saya. Saya tidak membantah pandangannya bahwa Kristen juga memuat ajaran pro kekerasan. Saya juga tahu bahwa ajaran Kristen sebagaimana Islam dalam sejarah digunakan sebagai alasan perang yang memakan jutaan nyawa. Dan supaya adil, hal serupa terjadi pada Hindu dan Buddha misalnya. Lihat saja apa yang terjadi di India dan Myanmar. Jadi, setiap agama berpotensi membakar kemarahan dan kebencian pada umat beragama lain. Saya pernah dikirimi ayat-ayat yang mendorong peperangan di Injil. Misalnya, dalam Matius ayat 34 ada pernyataan Tuhan Yesus, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Lalu dalam Lukas ayat 51 Tuhan Yesus bersabda, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan." Atau juga dalam Lukas ayat 27 yang berbunyi, "Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Kalau ayat-ayat itu dibaca apa adanya, sangat mudah orang menuduh Kristen sebagai agama yang penuh kebencian. Bayangkan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan dia tidak datang untuk membawa kedamaian, melainkan perang dan pertentangan. Bayangkan, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa semua orang yang tidak mau menerima dia sebagai raja, maka orang-orang itu haruslah dibunuh di depan matanya. Jadi kembali saya katakan, baik Al-Quran maupun Injil mengandung muatan yang bila ditafsirkan dengan cara sempit bisa membawa umat Islam dan Kristen menjadi orang-orang yang siap berperang dan membunuh. Karena itu bisa dipahami kalau si pemberi komentar memilih
untuk tidak beragama sama sekali. Namun demikian, marilah kita berpikir sejenak. Kalau memang agama mengajarkan perang dan kebencian, mengapa perang antar umat beragama atau perang atas nama agama bukanlah sebuah karakter dominan dalam kehidupan masyarakat dunia? Kita memang sesekali mendengar ada perang atas nama agama, dan perang itu bisa berlangsung cukup lama dan memakan korban besar. Tapi tetap di sebagian besar waktu agama tidak melekat dengan kekerasan. Sebagai contoh, di Indonesia ada jauh lebih banyak ulama yang mengajarkan agama sebagai ajaran damai dan kasih sayang daripada yang mengajarkan agama sebagai sumber kekerasan. Begitu juga di Kristen. Di dalam Kristen pun ada pendeta atau pastor konservatif yang sempit pikirannya dan membenci mereka yang berada di luar agama Kristen, tapi jumlahnya minoritas. Karena itu pangkal masalah ada pada penafsiran. Ayat-ayat dalam kitab suci tidak bisa dibaca apa adanya. Sebagai seorang yang belajar komunikasi, saya akan mengatakan teks tidak bisa dipahami semata-mata secara literal. Sebuah kata, sebuah kalimat, sebuah paragraf, sebuah teks tidak pernah berdiri sendiri. Pesan yang ingin disampaikan tidak selalu mudah terbaca secara verbal. Ini sama saja dengan menyaksikan sebuah film sepanjang 2 jam atau membaca novel 200 halaman. Pada dasarnya selalu ada gagasan yang ingin disampaikan melalui cerita yang mungkin berbelit dan berkelok. Orang sering menggunakan istilah pesan moral dari cerita ini adalah bla 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 bla. Begitu juga membaca teks kitab suci. Jangan pahami apa adanya. Kaum radikal membaca semua teks Quran dan Injil sebagaimana yang tertulis apa adanya. Mereka tidak berupaya mencari pesan di belakang teks. Mereka tidak berupaya mencari apa yang sebenarnya ingin disampaikan Tuhan melalui kalimat-kalimat dalam kitab suci. Pokoknya bila dikatakan berperanglah, bagi mereka tidak ada makna lain selain bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk berperang. Cara memahami agama semacam ini sangat mungkin menjadikan agama menjadi sumber kekerasan di muka bumi. Dan ini pula lah yang membuat sebagian orang akhirnya tak percaya pada agama. Karena itu terus gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat. Saya membaca ayatnya, Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah ini memang aneh ya ayat ini. Karena kalau kita membandingkan dengan ayat-ayat Natal, kelihatannya mengatakan bahwa Yesus yang datang itu membawa damai sejahtera. Pada waktu Yesus dijanjikan atau dinubuatkan di dalam kitab Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak diberikan bagi kita, seorang putra, seorang dilahirkan, seorang putra diberikan, namanya disebut orang penasihat ajaib dan seterusnya. Dan terakhirnya adalah Raja Damai. Berarti dia adalah Raja Damai. Lalu pada waktu dia lahir, malaikat datang, damai sejahtera bagi kamu. Ya, dan semua orang bersuka cita. Berulang kali Yesus bicarakan tentang damai sejahtera. Bahkan dia juga mengatakan bahwa damai sejahtera ku berikan padamu. Damai sejahtera yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Yesus banyak bicara tentang damai sejahtera. Tapi ayat ini jadi aneh karena dia mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Dan kalau kita melihat lebih lanjut di dalam ayat yang selanjutnya, bukan cuma ayat 34, maka dijelaskan di sana, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa kelihatannya kehadiran Yesus dikatakan bukan membawa damai sejahtera, tapi dia lalu membawa semacam kekacauan atau kerusuhan atau sesuatu yang tidak harmonis di dalam sebuah keluarga. Karena dikatakan bahwa musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Gara-gara Yesus datang, orang menjadi musuh dengan sesama anggota keluarganya atau seisi rumahnya.
seorang terpisah dari ayahnya, dari ibunya, dari mertuanya, dari menantunya. Nah, apa arti ayat ini? Nah, kalau untuk memahami ayat ini, kita mesti memperhatikan konteks ayat ini. Ini ada pada Matius pasal 10. Dan konteks keseluruhan Matius pasal 10 itu membicarakan tentang Yesus memanggil murid-muridnya dan mengutus mereka memberitakan Injil. Kalau kita lihat misalnya Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Lalu ayat 7 dan 8, pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, taklirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Lalu ayat yang ke-11 dan ayat 12, Tuhan Yesus berpesan, apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Lalu ayat yang ke-13 dari Matius 10, jika mereka layak menerimanya, salammu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu kembali kepadamu. Ayat 14, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah, tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari penghakiman antara Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya dari kota itu. Nah, di sini jelas bahwa Tuhan Yesus mengutus murid-murid untuk beritakan Injil. Tuhan Yesus juga sadar bahwa di dalam pemberitaan Injil yang mereka lakukan, tidak semua orang menerima mereka. Ada orang yang menerima mereka, ada orang yang menolak mereka. Maka dikatakan, kalau menolak, kebaskanlah debunya dari kakimu. Nah, ini berarti bahwa di dalam pemberitaan Injil, ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, sekarang, menerima apa? Menolak apa? Mereka memberitakan Injil. Mereka memberitakan Injil yang intinya adalah Yesus Kristus. Ada yang menerima, ada yang menolak. Itu berarti bahwa respon terhadap Yesus ini akan menentukan hubungan antar keluarga. Saudara, tidak bisa orang-orang yang menerima Yesus dan yang menolak Yesus bisa hidup dalam suatu perdamaian yang sejati. Tidak bisa. Sekarang, ini dibicarakan di dalam ayat tadi. Ini tentang keluarga ya. Karena dikatakan bahwa musuh orang ialah seisi rumah. Mau bicara tentang seorang dari ayahnya, seorang dari dengan ibunya, mertua dan menantu. Ini berarti anggota keluarga. Nah, mengapa sampai terjadi perpisahan atau pertikaian? Atau sebagaimana kata ayat yang ke-34 itu, bahwa Yesus datang membawa pedang. Pedang ini adalah simbol dari pemisahan. Mengapa Yesus pernah berbicara? Karena respon orang terhadap dia. Sekarang saya berikan contoh. Misalnya, saudara adalah saudara bersama-sama dengan keluarga saudara, dengan katakanlah saudara seorang suami, dengan istri saudara, dengan anak-anak saudara, ya 5 orang, ya. Saudara dengan keluarga saudara yang pemeluk agama tertentu yang sangat-sangat fanatik, ya, sangat setia terhadap agama saudara yang non-Kristen. Nah, lalu saudara, satu hari saya datang saya beritakan Injil kepada salah seorang anak saudara. Begitu saya beritakan Injil kepada salah seorang anak saudara itu akhirnya percaya kepada Yesus. Dia percaya kepada Yesus dan dia mau menjadi Kristen, dia mau dibaptis. Sekarang saya tanya, bagaimana reaksi saudara dan istri saudara dan juga anak-anak yang lain terhadap salah satu anak saudara yang jadi Kristen? Apakah damai-damai saja? Apakah aman-aman saja? Menurut saya tidak. Pasti terjadi kekacauan. Bisa jadi saudara akan mengusir anak itu keluar dari rumah. Hapus dia dari daftar keanggotaan keluarga. Dia tidak akan dapat warisan, tidak diakui sebagai anak, diusir dari rumah dan sebagainya. Nah, itu berarti bahwa sebelum Injil diberitakan tentang Yesus Kristus, saudara aman saja dengan anggota keluarga, bukan? Begitu Injil diberitakan dan responnya berbeda, separuh terima, separuh tolak, maka terjadilah perpisahan itu. Nah, karena itu maka dikatakan di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-35 itu dikatakan begini, sebab aku datang memisahkan seorang dari ayahnya. Mengapa orang terpisah dari ayahnya? Mungkin karena orangnya percaya Yesus, tapi ayahnya tidak. Anak perempuan dari ibunya, anak perempuannya percaya Yesus,
ibunya tidak. Menantu perempuan dari mertuanya. Mungkin menantunya percaya Yesus, tapi mertuanya tidak. Akibatnya terjadi permusuhan di dalam keluarga. Makanya ayat 36, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saya pernah mendengarkan kesaksian dari pendeta Yusuf Rongi pada waktu dia bertobat dan masuk Kristen. Maka keluarganya begitu marah. Pada waktu dia diusir dari rumahnya. Pada waktu dia diusir dari rumah, dihapus dari anggota keluarga. Pada waktu dia mau keluar, papanya bilang, tinggalkan semua yang papa dan mama berikan. Keluar dengan tidak bawa apa-apa. Maka dia tidak bawa apa-apa. Dia pamit mau keluar. Papanya tanya, itu baju siapa beli? Papa yang beli. Kalau begitu, buka baju itu, tinggalkan. Nah, dia akhirnya lepaskan bajunya mau pergi. Pada waktu dia pergi, papanya tanya, celana itu dari mana? Dari bapak. Buka. Maka dia terpaksa buka celananya. Celana panjang. Mau jalan, celana pendek itu. Dan celana dalam itu. Dari siapa? Dari bapak mama. Buka dan tinggalkan. Maka dia buka. Nah, akhirnya dia betul-betul telanjang bulan. Dan pada saat dia keluar, untuk mamanya merasa kasihan dan memberikan kepada dia kain meja untuk menutupi ketelanjangannya, dan dia keluar dari rumah. Tapi bukannya dia menjadi anak yang dibanggakan, anak yang dalam hubungan yang harmonis. Tapi kenapa menjadi seperti musuh? Karena respon terhadap Kristus. Jadi konteks Matius pasal 10 tentang pemberitaan Injil itu menentukan respon. Dan kalau respon berbeda dalam satu keluarga, maka terjadilah permusuhan. Itulah artinya Yesus bilang, aku datang bukan untuk bawa damai, tapi membawa pedang, yaitu untuk memisahkan. Dan ini perhatikan saudara, respon saudara terhadap Kristus dalam urusan kebenaran. Yesus, kalau soal damai atau tidak damai, Yesus menerapkan damai. Harus pilih damai, jangan tidak damai. Tapi kalau urusannya sudah kebenaran di dalam Kristus, iman di dalam Kristus, maka jika pilihan itu dengan damai, maka jangan pilih damai, tapi pilihlah kebenaran dan pilihlah iman kepada Kristus. Itulah pesan dari ayat ini dan arti dari ayat ini dalam konteks pemberitaan. Untuk membenarkan atau menyalahkan Saifuddin Ibrahim yang beberapa waktu lalu meminta Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat Quran. Itu tidak relevan dengan tujuan presentasi ini karena presentasi ini dimaksudkan untuk menanggapi video Ade Armando bertajuk ayat-ayat kebencian di semua agama. Nah, saya memiliki 4 poin catatan deskriptif terlebih dahulu mengenai isi video tersebut. Pertama, Ade Armando menegaskan klaim bahwa permintaan Saifuddin Ibrahim agar Menteri Agama menghapus 300 ayat Quran adalah permintaan yang tidak terpelajar. Menteri Agama tidak punya otoritas itu. Dan atas alasan yang sama, saya sepakat. Kedua, menariknya dan saya kira ini indikator kejujuran dan ketenangan berpikir, sebuah apresiasi jujur untuk Ade Armando. Ade Armando tidak sekadar mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim meminta agar 300 ayat Quran itu dihapus, melainkan secara tepat meneruskan bahwa ayat-ayat itu adalah ayat-ayat bernuansa kekerasan dan perintah untuk membunuh orang-orang kafir. Itu memang representasi akurat dari permintaan Saifuddin Ibrahim yang tidak boleh dibuntungi dengan trik bodoh dan murahan. Seakan-akan Saifuddin Ibrahim semata-mata meminta 300 ayat Quran itu dihapus. Alasannya apa dan ayat-ayat tentang apa tidak jelas. Nah, orang harus jelas tentang ayat-ayat apa yang diusulkan oleh Saifuddin Ibrahim agar dihapuskan oleh Menteri Agama. Ketiga, Ade Armando tidak setuju dengan alasan Saifuddin Ibrahim mengenai ayat-ayat bernuansa kekerasan dan perintah membunuh orang-orang kafir tersebut. Menurut dia, terlepas dari kandungan isi tekstual dari ayat-ayat tersebut, namun faktor paling menentukan adalah penafsiran. Penafsiran dari pembaca yang menentukan apakah ayat-ayat itu nanti melahirkan dorongan terjadinya kekerasan atau tidak. Beliau kemudian mencontohkan dari 2 teks perjanjian baru, Matius pasal 10 ayat 34 dan Lukas pasal 12 ayat 51, termasuk ia juga membuat alusi kepada Lukas pasal 19 ayat 27, meski ia tidak menyebutkan ayatnya secara eksplisit. Poin dari Ade Armando lah ayat-ayat semacam ini dapat mendorong terjadinya kekerasan
tapi penafsiran yang cerdas yang akan mencegah hal tersebut. Dan keempat, Ade Armando juga mengklaim bahwa dibandingkan dengan para pemimpin agama yang mengkhotbahkan radikalisme dan kekerasan, jauh lebih banyak pemimpin agama yang mengkhotbahkan toleransi beragama. Maksud dari Ade Armando adalah saudara tidak perlu khawatir berlebihan, karena ternyata jumlah para ulama, para pemimpin agama, para pengkhotbah yang radikal itu terbilang sangat sedikit. Berdasarkan poin-poin deskriptif tadi, saya memiliki 4 catatan kritis khususnya untuk poin ketiga dan poin keempat. Pertama, sulit untuk tidak melihat bahwa Ade Armando dari segi kerangka filsafat hermeneutik mengusung pandangan hermeneutik postmodernisme yang bernama reader response criticism. Menurut pendekatan ini, makna sebuah teks tidak terutama terletak secara inheren di dalam teksnya, melainkan terletak pada komunitas pembaca atau komunitas penafsir. Penafsir yang menentukan pemaknaan terhadap sebuah teks. Idiom terkenalnya adalah interpretation is the only game in town. Singkat saja dan satu saja poin untuk kesempatan terbatas ini, dan termasuk dengan segala hormat, operasi logis dari pendekatan reader response criticism bersifat self-refuting, menolak dirinya sendiri. Self-refuting karena sebagai pendekatan postmodernisme yang substansinya adalah penolakan terhadap kebenaran mutlak, pendekatan ini telah membuntungi kekuatan dan nilai persuasifnya sendiri. Kedua, kata Ade Armando, dia belajar ilmu komunikasi. Nah, spesialisasi studi saya adalah Biblika Perjanjian Baru. Jadi saya bisa dengan sangat gampang memperlihatkan bahwa Matius pasal 10 ayat 34, Lukas pasal 12 ayat 51, dan 19 ayat yang ke-27 dari segi eksegesis terhadap teks dan konteksnya sama sekali tidak memuat perintah memerangi, mempersekusi, menaklukkan, apalagi membunuh orang-orang non-Kristen. Tetapi karena itu memerlukan argumen yang detail dan panjang, maka saya berikan yang sederhana saja. Saya kira orang-orang Kristen tidak keberatan bahwa penafsir terbaik dan aplikator terbaik dari Alkitab adalah Yesus dan para rasulnya. Termasuk saya kira saudara-saudara yang Muslim akan setuju bahwa penafsir terbaik dan aplikator terbaik dari Quran adalah Muhammad dan para sahabatnya yang hidup sejaman dengan dia. Maka pertanyaannya adalah apakah Yesus dan para rasulnya pernah terlibat dalam peperangan fisikal? Apakah mereka pernah melakukan pembunuhan? Apakah mereka pernah melakukan persekusi terhadap orang-orang yang tidak menerima pemberitaan mereka? Apakah mereka pernah menaklukkan pemeluk agama lain dengan pasukan bersenjata? Nah, demi konsistensi, pertanyaan-pertanyaan yang sama juga harus ditanyakan mengenai Muhammad dan para sahabatnya. Apakah Muhammad dan para sahabatnya pernah terlibat dalam peperangan fisikal? Apakah mereka pernah melakukan persekusi terhadap orang-orang yang mengkritik ajarannya? Apakah mereka pernah melakukan pembunuhan atas nama agama? Apakah mereka pernah melakukan penaklukan militer dan bersenjata terhadap wilayah politis tertentu untuk menyebarkan agama mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu valid, sah, dan rasional, karena jika Yesus dan para rasulnya, kemudian Muhammad dan para sahabatnya memang pernah mengajarkan demikian, maka itu pasti akan terlihat dalam bagaimana mereka menghidupi kehidupan mereka dalam relasi dengan para pemeluk agama lain. Sebab sekali lagi mereka adalah penafsir terbaik dan aplikator terbaik dari ajaran-ajaran mereka. Nah, sebagai seorang scholar Kristen, saya tidak mendapati ada bukti sejarah yang kredibel mengenai Yesus dan para rasulnya menggalang kekuatan militer, memimpin para pengikutnya, mempersekusi, memaksa orang-orang untuk mengikuti dia. Jika tidak, maka mereka akan dibunuh. Atau mereka menggalang pasukan bersenjata untuk menaklukkan wilayah-wilayah politik dengan tujuan menyebarkan kekristenan. Sama sekali tidak ada bukti semacam itu mengenai Yesus dan para rasulnya. Bahwa di dalam sejarah kekristenan selanjutnya ada orang-orang yang melakukan hal-hal demikian,
sudah bisa dipastikan mereka tidak mentaati Yesus sama sekali, malah sebaliknya menyimpang dari ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan kekerasan, memerangi orang-orang, menundukkan orang lain dengan mempersekusinya supaya tidak berani melawan atau mengikuti ajarannya. Sama sekali Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. Dengan kata lain, upaya seperti yang dilakukan oleh Ade Armando, memasukkan gagasan peperangan dan kekerasan apapun ke dalam teks-teks tadi, hanyalah sebuah upaya pemaksaan ide yang sama sekali tidak bertanggung jawab. Nah, saya tidak ingin mengambil hak dan tanggung jawab Anda untuk konsisten dan bersikap jujur. Maka poin tentang Muhammad dan para sahabatnya akan saya biarkan terbuka sambil terus mengingatkan Anda untuk harus tetap memelihara akal sehat Anda dengan wajib mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi yang sama mengenai Muhammad. Silakan jawab dengan jujur. Ketiga, argumen berdasarkan prosentasi kecil dari para pengkhotbah radikal dan kekerasan adalah argumen yang sangat berbahaya, Ade Armando. Berbahaya bagi kebangsaan. Karena untuk membunuh ribuan orang, bahkan jutaan orang, tidak dibutuhkan 10.000 pengkhotbah atau ulama radikal yang anti toleransi. Cukup 5 atau 10 orang yang mengajarkan demikian dan ribuan bahkan jutaan nyawa bisa melayang. Dan terakhir keempat, solusi Ade Armando mengenai penafsiran sebagai penentu makna adalah solusi lancung, irasional, dan tidak menolong. Karena misalnya, sekali lagi ini hanya misalnya, jika tertulis pada teksnya, fight those who do not believe in Allah, maka 10.000 ulama yang mengkhotbahkan toleransi dan mencoba melembutkan makna dari isi teks tersebut, itu menjadi tidak relevan. Karena hanya dibutuhkan 1 atau 2 orang ulama yang membacanya secara literalistik. Dan itu akan mengakibatkan sebuah gelombang malapetaka yang sangat besar bagi bangsa ini. Bukan karena penafsirannya, melainkan karena teksnya memang mengatakan demikian. Lapor Tuhan Yesus, saya akan terus berjuang dan melakukan yang terbaik di dalam hidup saya yang menjadi bagian saya, karena saya percaya Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan saya. Laporan selesai. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa. Dalam hari-hari ini beredar informasi di media sosial bahwa Abi Saifuddin Ibrahim bukan saja ingin ditangkap, tetapi juga ingin di bla 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 bla. Artinya ingin dimusnahkan Bapak Ibu, karena dianggap meresahkan dan dianggap mengganggu ketertiban antar umat beragama. Kalau kita melihat bagaimana sebagian ustadz menghina kekristenan, itu tidak pernah muncul isu-isu yang seperti yang kita dengar pada Abi Saifuddin Ibrahim. Abdul Somad dengan lantang sekali mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafir. Itu kata Abdul Somad. Begitu juga kata Ustadz Nababan. Bagaimana mengutip Alkitab, lalu Alkitab itu ditafsirkan menurut maunya dia. Begitu juga Muzir Sitomorang, sama. Belum lagi Kainama, di mana dia memaksakan nama junjungannya tertulis di dalam Alkitab. Sementara di satu sisi dia berkata bahwa Alkitab itu palsu. Nah, belum lagi mu'alaf-mu'alaf yang lain yang sangat banyak. Setiap hari mereka
menghina, mengolok-olok iman kekristenan. Ditambah lagi Bapak Ibu, ada mu'alaf mengatakan bahwa Yesus Kristus itu menikah. Nah, ini satu penghinaan yang sangat luar biasa terhadap iman kekristenan. Lalu pertanyaannya, kemana MUI Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah, maupun organisasi-organisasi terkait? Apakah selama ini Bapak memperhatikan mereka yang setiap saat menghina, memolong-molong iman kekristenan? Atau Bapak tutup mata terhadap mereka? Lalu di saat ada orang Kristen yang bangkit, bangun, mempertanyakan, bahkan mengusulkan, contohnya yang seperti yang dilakukan oleh Bapak Saifuddin Ibrahim, itu banyak sekali orang yang tidak terima, bahkan mengancam beliau supaya beliau di bla 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 bla. Nah, saya ingin sampaikan kepada Saifuddin Ibrahim, di mana di dalam Injil Matius 10 ayat 26, di situ dikatakan, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Pada akhirnya Bapak Ibu, apapun yang tertutup, apapun yang disembunyikan, itu akan dibukakan, akan disingkapkan. Nah, siapa yang menyingkapkannya? Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat dalam hari-hari ini di media sosial. Nah, ayat yang ke-27, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Ayat yang ke-28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dulu Al-Quran, sekarang Alkitab. Kenapa sih orang Kristen kalau agamanya dihina gak marah? Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik bagi yang membencimu. Mintalah berkat bagi yang mengutuk. Berdoa bagi yang mencacimu. Kalau hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya. Kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya. شيء يسعدني حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا
وصرخت بأعلى صوت حياتي تبقى ليك اليوم تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك هو ده إلهي الأبدي تعالى وسلم حياتك قدامه ده هو إلهك وحاسس بحالك هيدي لك قوة ويضمن لك نصرة على كل قضية هترنم معايا حياتي تبقى ليك